Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Di tengah malam, Chen Nan terhuyung-huyung dan kembali ke penginapan. Monster-monster kuat dari monster air itu benar-benar menyakitinya. Setelah memasuki rumah, ia mulai bermeditasi dan menyesuaikan tingkat bunganya. Dia tidak mengambil kredit sampai hari akan segera terang. Meskipun luka-lukanya tidak sepenuhnya sembuh, ia lebih baik, dada dan perut tidak lagi menyakitkan seperti pada awalnya. Ketika Chen Nan membuka matanya lagi, sudah lewat tengah hari. Setelah dia pergi ke tanah untuk mencuci, dia kembali menggunakan kekuatannya dan mengatur napasnya. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya dan menghela nafas lega. Aku tidak berpikir bahwa dasar danau itu begitu menyeramkan. Ada beberapa monster jahat, dan ada binatang buas di samping Sensi dan Xian Chao, dan ada monster di samping makhluk mati seperti Dewa Bon dan Baoyu. Itu tidak masuk akal. Dia melepas batu giok Rui di lehernya dan meletakkannya di telapak tangannya untuk melihat lebih dekat. Giok kecil dan indah Rui sangat jernih dan sangat indah. Ada lubang kecil di ujung gagang, yang dilewati benang sutra transparan, menjadikannya ornamen liontin yang bisa dibawa-bawa. Ini benar-benar permata super. Bagaimana saya bisa mendapatkan puluhan ribu koin emas ketika saya tidak punya uang untuk dibelanjakan? Jika kata ini didengar oleh seorang lelaki tua dengan barang-barang dari batu giok, maka perlu untuk marah, jadi itu benar-benar tak ternilai di mata para ahli. Ini adalah harta yang dibagikan oleh dua dewa kuno untuk tujuan yang sama, tapi aku tidak melihat keanehan dalam jade Rui ini. Chen Nan berbalik dan memandanginya, kecuali untuk memastikan bahwa itu adalah harta karun batu giok dan tidak menemukan misteri apapun. Apa yang bisa dilihat oleh Tuhan itu luar biasa, tetapi apa yang begitu unik tentangnya? Benang sutra transparan ini juga aneh. Sudah berendam di air selama ribuan tahun tanpa busuk, benda aneh. Dia memegang akar di tangannya. Benang sutra mencoba sedikit meningkatkan kekuatannya, tidak ada perubahan pada benang selama proses ini, pada akhirnya, ia mencoba merobek dengan kekuatan Suan Gong dan gagal memecahkan benang. Terlalu baik untuk patuh, bahkan benang sutra ini adalah harta. Chen Nan mencengkeram Yurui sedikit lebih keras di tangannya, dan sinar suci tiba-tiba terungkap melalui jari-jarinya, yang benar-benar mengejutkannya. Dia dengan cepat melepaskan tangannya, dan Yurui kembali ke keadaan semula setelah jatuh dari tempat tidur. Chen Nan mencoba memegangnya lagi, kali ini dia melangkah sedikit cahaya muncul dari jari-jarinya, dan pada saat yang sama dia merasakan kekuatan di tangannya sedang dihisap oleh Yurui. Ketika dia menggunakan seluruh kemampuan tubuhnya untuk memegang Yurui dengan erat, cahaya di ruangan itu penuh dengan cahaya, dan ada matahari kecil di telapak tangannya. Pada saat yang sama, ia merasa bahwa kekuatan seluruh tubuhnya membanjiri Yuru seperti ombak, ia dikejutkan oleh keringat dingin, dan dengan cepat menghentikan operasi Suan Gong. Itu adalah batu giok aneh yang benar-benar dapat menarik keterampilan orang-orang. Pada saat ini ia telah menentukan bahwa batu giok indah Rui sangat luar biasa. Dia kemudian belajar selama setengah hari lagi, tetapi tidak menemukan keanehan lain. Aneh, meskipun mereka begitu jauh kemarin malam, aku merasakan sebuah panggilan. Mengapa aku tidak merasakan sedikit pun ketika aku dekat? Chen Nan samar-samar menebaknya tadi malam, mungkin karena dia dibangkitkan dari dewa kuno dan pemakaman iblis, dan tubuhnya agak terkontaminasi dengan napas yang ditinggalkan oleh para dewa dan iblis, sehingga dia bisa berinteraksi dengan giok Rui yang ditinggalkan oleh dewa kuno. Dia selalu ragu dan menebak alasan mengapa dia bisa dibangkitkan, jadi dia ingin mencari tahu segalanya tentang dewa dan benda-benda kuno. Tapi tidak peduli seberapa keras dia merasakan saat ini, Yurui tidak lagi mendengar fluktuasi sedikit pun, dan tidak ada panggilan intermiten dari tadi malam. Bersamaan dengan pengalaman semalam, Chen Nan memiliki jejak kebingungan. Ketika dia bahagia, dia sepertinya mendengar tangisan seorang wanita dengan samar, dan suara itu berselang. Dia samar-samar ingat seolah-olah, aku ingin berat lihat hari-hari. Chen Nan memandangi Yurui, wajahnya bersinar karena terkejut, dia tidak bisa lagi menentukan apakah itu ilusi atau apakah dia benar-benar mendengar suara seorang wanita. Daerah yang paling sentral dari peninggalan perang-perang, lembah danau kering yang asli meluap semalam. Berita ini dengan cepat menyebar ke kota Xin. Seluruh kota adalah sensasi. Tidak hanya semua pembudidaya di kota terburu-buru di sana, bahkan banyak warga sipil tidak bisa membantu tetapi bergegas untuk menonton mukjizat. Akademi Senfeng juga mengirim sejumlah besar master, ingin mendapatkan sesuatu dari peninggalan perang. Setelah mendengar berita ini, satu-satunya pria yang bisa tetap tenang menyentuh Yurui di pakaiannya dan tertawa. Dia berjalan ke sebuah restoran dan makan dan minum. Setelah makan, Chen Nan datang ke rumah teh dan membuka kamar pribadi. Dia menyipit nyaman di kursi rotan, dan dia diam-diam mendengarkan pembicaraan para tamu teh di luar kamar pribadi. Dari selatan ke utara, angin dan rumput, berita lokal semacam ini adalah yang paling banyak diinformasikan, dan hal-hal besar dan kecil dari kota jahat akan menyebar ke sini sesegera mungkin. Apakah kamu tahu bahwa suatu peristiwa besar terjadi di medan perang dewa kuno di 50 mil utara kota, dan lembah danau kering berubah menjadi air ze semalam? Aku tahu pagi-pagi sekali. Berita ini sudah ketinggalan zaman. Aku juga tahu ada monster di danau itu. Ada apa? Dengarkan saja. Tidak hanya monster air, tetapi juga tangan kiri dewa kuno. Hei, biarkan kamu bicara. Kamu datang untuk menggantung nafsu makanmu. Cepat dan katakan. Aku punya saudara lelaki yang kembali dari peninggalan perang mukjizat. Dia mengatakan bahwa pot itu hampir di sana. Cahaya dari dasar danau kecil yang baru muncul itu menyala.
Ada spekulasi bahwa tangan kiri dewa kuno dan harta misterius yang tidak diketahui. Banyak orang bergegas untuk melompat. Terus, tapi tidak ada yang bisa muncul lagi. Petik 2. Ah, apa yang sedang terjadi? Orang-orang ini semua dimakan oleh monster air yang mengerikan. Ekor ikan ular, tanduk pertama, masing-masing panjangnya 3 kaki, dengan ember sekecil kelompok, dan bahkan babi dan domba dapat menelan setelah membuka mulut besar dari cekungan darah ayo, akan mengerikan untuk dipikirkan. Petik 2. Tidak ada yang bisa menghadapinya. Itu tidak mudah untuk dihadapi. Para pembudidaya itu mungkin kuat di darat, tetapi ketika mereka masuk ke air, mereka terlalu berguna, dan mereka tidak ada hubungannya dengan kemampuan mereka. Selain itu, monster air itu tidak menganggur, kuat, sengit seperti ular, dan itu juga akan keluar, membuatnya tidak terhindarkan di dalam air. Banyak pembudidaya melompat ke danau dan pertama kali dinobatkan, dan kemudian ditelan oleh monster air. Petik 2. Sungguh monster air yang mengerikan. Ya, hanya 6 monster air yang terbunuh sejauh ini, tetapi ada banyak monster air di danau seolah-olah mereka tidak bisa dibunuh. Kenapa ada begitu banyak monster air? Apakah danau kecil itu benar-benar muncul dari udara tipis? Tentu saja tidak. Menurut para ahli di tempat kejadian, lembah asli di bawah ini mungkin adalah danau bawah tanah. Runtuhnya lembah ini mengekspos danau bawah tanah kali ini. Danau bawah tanah berkomunikasi dengan sungai tidak jauh. Monster air sangat mungkin ribuan tahun ini telah menyelam dari sungai dan menggunakannya sebagai sarang. Petik 2. Menakutkan. Setelah sekelompok orang ini pergi, tak lama kemudian datang sekelompok tamu teh, dan semua orang berbicara tentang danau kecil yang muncul dalam semalam. Chenan belajar berita terbaru dari mulut orang-orang ini. Dia tahu sedikit perubahan dalam sisa-sisa perang Allah dengan jelas. Dapat didengar dari percakapan orang-orang itu, tidak ada yang bisa menyelam ke dasar danau untuk mengambil tulang dewa dan harta misterius, tetapi semua orang menonton, takut bahwa mereka akan dikepung oleh orang lain setelah mereka berhasil mengambil harta, dan mereka akan dikalahkan. Kemudian, berita dari beberapa tamu-tamu teh mirip dengan yang sebelumnya, dan tidak ada banyak perbedaan. Sampai matahari terbenam, ada berita luar biasa lainnya, beberapa ksatria naga bergabung untuk memikat selusin monster air, kemudian 7 penyihir yang kuat bergabung untuk melemparkan sihir yang kuat, benar-benar membekukan danau kecil itu, dan setiap tetes air berubah menjadi es padat, membekukan semua makhluk di danau. Ini tidak diragukan lagi adalah berita yang mengejutkan. 7 penyihir yang kuat bergabung untuk membunuh semua monster air, membuat semua praktisi di sekitar danau kecil bersemangat. Ini setara dengan memecahkan tangan terbesar tangan kiri dewa dan harta misterius kendala. Seluruh danau beku adalah prestasi baik di mata orang-orang biasa maupun di mata para peladang. Tentu saja, 7 penyihir juga membayar harga yang menyakitkan untuk ini. Mereka mengkonsumsi semua kekuatan sihir dan tidak bisa menembak lagi dalam waktu singkat. Ini membuat mustahil untuk membuka blokir danau dengan cepat. Meskipun masih ada banyak penyihir yang kuat di kerumunan, semua orang menonton, dan tidak ada yang maju, bahkan, semua orang mengumpulkan kekuatan, menunggu danau membeku, dan kemudian merebut benda misterius yang ditinggalkan oleh para dewa kuno. Dapat diharapkan bahwa perang yang kacau tidak dapat dihindari. Setelah mendengar bahwa 7 penyihir menunjukkan sihir yang kuat, Chen Nan terkejut, dan mendesah bahwa sihir itu sangat baik. Setelah gelap, ia meninggalkan rumah teh dan kembali ke penginapan. Menurut dugaannya, meskipun ini adalah hari musim panas, danau kecil yang membeku menjadi es tidak dapat meleleh dalam waktu singkat. Malam ini Chen Nan telah menjalankan Suan Gong untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pada akhirnya, dia pada dasarnya pulih ketika dia menerima Gong. Dia diam-diam berterima kasih kepada keluarga untuk keajaiban Suan Gong. Pada saat itu, dia bertanya lebih dari sekali tentang nama jasa Chen Zan meskipun Chen Zan tahu segalanya tentang dia dalam seni bela diri, tetapi dia tidak mengungkapkan nama perangkat latihan ini, jadi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mengapa hukum? Keesokan harinya, kota dosa mendidih, dan berita yang lebih mengejutkan beredar di kota. Banyak pembudidaya telah menjaga dari siang hari sampai larut malam, dan akhirnya menunggu sampai es mencair. Banyak orang melompat ke danau dan dengan marah bersaing untuk harta misterius sisa-sisa dewa kuno. Sesuatu yang istimewa. Lalu semua orang saling curiga, dan akhirnya bertarung, darah menodai air danau, tak terhitung orang meninggal dalam takdir, kekacauan di samping danau kecil, pertempuran belum berhenti. Chen Nan mendengar itu, dan bergegas pergi ke sana. Jika ada yang tahu bahwa orang ini telah menaruh harta yang telah diperjuangkan para dewa kuno ke dalam pelukannya, saya khawatir dia telah jatuh dalam pengejaran tanpa akhir. Dari kejauhan, selusin ksatria naga terbang bertarung di atas danau kecil, dan ada beberapa prajurit yang menyaksikan dari sisi ksatria Yalong dan ksatria naga. Naga besar itu seperti beberapa awan gelap, menutupi matahari di langit, yang menakutkan. Bahkan lebih hidup di tanah, dengan lampu pedang, bayangan pedang, kilat, api, ada penyihir dan prajurit, semua orang bertempur, adegannya kacau. Ratusan orang berkelahi, ribuan orang menyaksikan, puluhan orang yang terluka terbaring di tanah dan meratap, hampir 100 mayat mengambang di danau kecil, air danau telah berubah menjadi merah, meskipun pemandangannya belum mencapai titik di luar kendali, tetapi itu sudah cukup kejam. Ribuan tahun yang lalu, 2 dewa kuno berjuang untuk harta misterius dan mati bersama, setelah milenium, harta misterius lagi menyebabkan tak terhitung praktisi bertarung berdarah. Suara berteriak, tabrakan senjata, suara Long Xiao. Suara berantakan memekakkan telinga, kekacauan.
Dosa berasal dari harapanmu, jika setiap orang dapat mengendalikan pikiran jahatnya sendiri, tidak akan ada begitu banyak tragedi di dunia ini. Namun sayangnya semua orang di ladang dipenuhi dengan keserakahan, dan mereka ragu bahwa pihak lain telah mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh para dewa kuno, dan ingin mengambilnya untuk diri mereka sendiri. Adegan itu akan lepas kendali. Ribuan penonton juga akan bergabung dalam berbelanja. Raungan naga besar terdengar di kejauhan. Suaranya seperti langit yang gemuruh, mengaduk sisa-sisa perang. Lusinan ksatria naga terbang Orde 2 yang bertarung di udara mendengar perubahan mendadak wajah mereka, dan naga terbang yang mereka duduki ketakutan di luar kendali dan panik. 7 ksatria Yalong tingkat ketiga dan 5 ksatria naga tingkat 4 yang menyaksikan pertempuran juga berubah warna pada saat yang sama, dan naga yang mereka duduki juga menunjukkan ekspresi ketakutan. Para prajurit dan penyihir yang bertarung di tanah juga ketakutan. Raungan naga besar ini membuat semua orang bergidik, orang-orang melihat ke arah raungan naga, dan pemandangan kacau untuk sementara menjadi tenang. Semua orang di lapangan sudah tahu bahwa naga mengaum tidak pernah berasal dari naga di bawah level 4. Sampai jeritan naga besar berhenti, semua naga kembali normal. Nama, naga suci, melintas di hati semua orang. Hanya naga suci tingkat kelima yang bisa membuat semua naga takut. Tidak ada keraguan bahwa di kejauhan ada ksatria naga suci, yang kuat tiada banding. Dalam arti tertentu, ksatria naga adalah pejuang di antara para pembudidaya. Dalam konfrontasi dengan para pembudidaya dari peringkat yang sama, Zanya memiliki keuntungan besar. Gunung Ksatria Naga sama dengan pangkat Ksatria Naga, yang berarti bahwa dua orang kuat digabungkan bersama. Tentu saja, setelah dijinakkan, naga terutama bertindak sebagai tunggangan untuk membantu Ksatria Naga dalam pertempuran dan tidak dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatannya. Tetapi bahkan jika kombinasi seperti itu tidak dapat mencapai superposisi dari dua kekuatan, itu akan lebih tinggi daripada kombatan lain dari tingkat yang sama. Secara umum, dalam konfrontasi para pembudidaya dengan peringkat yang sama, 3 Ksatria Naga dapat melawan 4 pembudidaya jenis lainnya. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Dalam konfrontasi dengan para praktisi dengan peringkat yang sama, tidak jarang bagi Dragon Knight gagal. Berdasarkan alasan di atas, ketika semua orang menduga bahwa ada ksatria naga suci di kejauhan, bagaimana tidak bisa khawatir, itu pasti keberadaan yang sangat menakutkan, adalah yang terbaik di antara yang kuat tiada taranya. Ingin tahu pada saat yang sama, mereka juga diam-diam menantikannya. Lagi pula, para ksatria suci langka dan langka. Hampir setiap orang hanya mendengar tentang mereka dan tidak pernah melihat mereka. Semua orang ingin melihat naga suci di luar naga. Pada saat ini, hati Chen Nan penuh dengan kerinduan, ingin melihat naga suci barat. Namun, tidak ada. Suara ketika naga yang gemetaran meraung dari jauh. Ketika kerusuhan akan terjadi lagi di tempat, 3 sosok muncul di langit yang jauh, 3 penyihir terbang ke sini dengan cepat, dan kecepatannya mengejutkan. Ketiga pesulap itu semuanya berusia 50-an, ketiganya mengenakan jubah sihir ortodoks, dan masing-masing dari mereka memiliki 4 garis emas bersulam di lengan baju mereka, yang menunjukkan bahwa Magic Guild mengakui bahwa mereka telah mencapai penyihir tingkat keempat. Dunia. 3 orang kuat urutan keempat yang menakutkan berdiri bersama, tanpa terlihat memberikan tekanan kepada orang. Salah satu dari mereka berkata, pahlawan dan teman-teman yang terkasih, tolong izinkan saya memperkenalkan, kami bertiga adalah guru Akademi Kamikaze, datang saya hanya ingin membujuk orang-orang untuk menutup tangan mereka dan berhenti berkelahi, agar tidak menimbulkan lebih banyak korban. Petik 2. Beberapa orang di antara kerumunan itu mencibir, katamu stop hand, stop hand. Ini adalah dunia yang berbicara tentang kekuatan. Meskipun kalian bertiga sudah menjadi Master Tier 4, ada jauh lebih banyak Master Tier 4 di sini daripada hanya Tier 4 Dragon Knight. Ada 5 orang. Petik 2. Seorang penyihir berkata, kami bertiga benar-benar tidak cukup berat, tetapi saya pikir jika Ksatria Naga Suci hanya berdiri dan berbicara, apakah itu cukup? Kerumunan itu begitu keras, tidak ada yang mengira bahwa Ksatria Naga Suci itu ternyata adalah orang dari Akademi Kamikaze. Semua orang harus mengaguminya. Ketika semua orang menghela nafas, lelaki tua di kejauhan itu lebar, dan lelaki tua yang berkepak-kepak itu menginjak pedang terbang dan menerobos ke langit dari kejauhan. Tulang angin peri tua dan rambut keren terlihat seperti peri. Semua orang terkejut lagi. Orang yang datang ternyata adalah biksu paling misterius di antara para pembudidaya, dan dia adalah seorang biksu yang mencapai alam unsur bayi Orde 5, seorang tuan yang tiada taranya. Dalam waktu singkat, peninggalan pertempuran ajaib ini mengungkapkan 2 tuan besar, dan hati semua orang penuh kejutan. Chen Nan telah mengenali lelaki tua Yujian Fei Kong itu. Ketika siswa baru itu mendaftar di Akademi Kamikaze hari itu, tuan yang tak tertandingi ini pernah muncul dalam ujian tingkat ketiga. Terbang ke depan, seperti orang tua seperti peri yang menginjak pedang terbang, berdiri tegak di udara, dia sedikit tersenyum, naga tua itu membuatku bergegas kembali. Kemarahannya terlalu pemarah, hanya hal-hal buruk yang tidak akan terjadi. Tentu saja semua orang tahu siapa yang dimaksud dengan naga tua dalam populasi lama, dan saya khawatir hanya tuannya yang tak tertandingi dari kultivasi seperti itu yang berani memanggilnya Ksatria Naga Suci. 3 penyihir tingkat 4 dari Akademi Kamikaze menghadapi dengan hormat, melayang di belakang lelaki tua itu. Teman-teman terkasih, tidak ada kejahatan di masa tua. Aku hanya ingin mengundang semua pahlawan untuk menutupnya. Akademi Kamikaze tidak ingin pertumpahan darah besar di dekat kota kebebasan. Arti yang sama dikatakan oleh seorang master yang tiada taranya,
Efeknya sangat berbeda, kali ini tidak ada yang membuat suara ketidakpuasan, bahkan orang-orang kuat Orde 4 di kerumunan tidak berbicara. Ada desas-desus bahwa ada banyak master yang tidak dikenal di Akademi Kamikaze. Pada saat ini, sudah ada 2 orang kuat tak tertandingi. Siapa yang tahu jika ada tempat ketiga atau keempat? Orang tua itu berkata, siapa yang tidak peduli dengan benda-benda misterius yang ditinggalkan oleh para dewa kuno, tetapi siapa di antara Anda yang melihat harta kuno? Semua orang terdiam. Semua orang curiga satu sama lain dan berpikir bahwa pihak lain telah menerima Senbao, tetapi siapa yang telah melihatnya? Tidak ada. Apa yang akan menjadi hasil dari pertarungan ini? Ribuan orang takut bahwa lebih dari setengah kematian dan cedera mereka, dan mereka yang beruntung dapat bertahan hidup tidak ada sama sekali. Petik 2. Semua orang terdiam untuk sementara waktu. Orang-orang yang telah pergi ke danau untuk menemukan harta dewa-dewa kuno mungkin bingung dan menikmati, mencari tubuh. Karena tidak ada yang ditemukan, mengapa semua orang harus bertarung? Mengapa mereka saling mencurigai? Adegan itu hening. Gulungan kulit domba mencatat bahwa 2 dewa kuno pernah bertarung di pegunungan ini. Tangan kiri dewa kuno terputus. Tangan dewa yang patah itu memegang benda yang mengkilap dan tidak dikenal dan jatuh ke pegunungan. 2 dewa kuno terakhir meledak. Tubuh dan orang mati bersama-sama. Setelah ribuan tahun, siapa yang bisa menjamin bahwa tangan kiri dewa kuno dan harta selalu bersama? Tidak ada keraguan bahwa sungai tidak jauh terhubung dengan danau bawah tanah, dan tangan kiri dewa kuno harus itu dilarikan ke danau bawah tanah melalui underpass, tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa harta dewa juga dilarikan? Mungkin sudah dicuci di tempat lain oleh sungai. Petik 2. Setelah keheningan, ada banyak diskusi di antara orang banyak, dan kemudian seseorang mulai pergi. Orang-orang kuat yang tidak memiliki rekan kerja yang mencapai kondisi Orde 5 membujuk ribuan praktisi ini dengan sabar, semakin banyak orang yang pergi, semakin sedikit orang di tempat kejadian. Realitas itu kejam, dan kekuatan adalah segalanya tidak peduli kapan dan di mana. Dengan kata yang sama, efek dari orang kuat tingkat keempat tidak baik, tetapi setelah deskripsi pasien dari master tingkat kelima yang tiada taranya, ia telah mencapai efek yang sama sekali berbeda. Akhirnya, ribuan orang secara bertahap bubar, dan krisis terselesaikan, pria tua itu pergi dengan pedang, diikuti oleh 3 penyihir. Sampai semua orang pergi, Chen Nan perlahan berjalan menuju kota dosa. Apa yang saya lihat dan dengar hari ini sangat memengaruhi dia. Pesulap, ksatria naga, dan biksu turun ke kebebasan dari langit. Sebagai perbandingan, prajurit timur tampak lebih lemah. Dia menghela nafas, jika artis bela diri timur bisa terbang, mengapa tidak takut pada jenis pembudidaya lain? Kaum muda jangan berkecil hati, sebuah suara lembut terdengar di belakangnya. Chen Nan terkejut dan berbalik untuk menonton. Dia melompat di dalam hatinya, dan orang yang akan datang adalah monster tua gelombang www.metalnovel.com gelombang monster lama yang baru itu seperti seorang biarawan, dengan temperamen yang berkibar. Dia membawa tangannya dan berkata, seniman bela diri timur sama sekali tidak kalah dengan beberapa jenis pembudidaya lainnya. Apakah Anda ingat penguasa Guyai di makam bawah tanah Istana Kekaisaran Chudu? Chenan berkata, saya tahu bahwa seni bela diri dapat terbang di langit setelah berlatih ke tingkat tertentu, tidak peduli dari aspek mana, itu tidak akan lebih lemah daripada jenis pembudidaya lainnya, hanya beberapa emosi. Monster tua itu mengangguk dan berkata, apakah kamu tahu siapa yang paling ditakuti oleh para pemilik berbagai kultivator? Tidak tahu. Mereka paling takut bertemu dengan para master top seniman bela diri timur. Chenan terkejut, berkata, mengapa? Ini adalah apa yang telah dikumpulkan oleh berbagai pembudidaya di masa lalu dari perang klasik yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dalam perang yang melibatkan penguasa top timur, pembudidaya lain jarang menang. Setelah mencapai tingkat tertentu, prajurit oriental dapat menumbuhkan beberapa keterampilan magis khusus. Jika Anda dapat mencapai kondisi itu, Anda akan mengerti. Petik 2. Chen Nan tentu saja tahu bahwa akan ada beberapa kekuatan magis besar yang menyertai seni bela diri ke alam tertinggi, tetapi dia tidak tahu tentang kekuatan magis legendaris, tetapi hanya tahu beberapa cerita rahasia seperti Tian Yantong. Dia bertanya, mengapa banyak orang berpikir bahwa seni bela diri oriental secara bertahap menurun? Para master dari seni bela diri timur bertindak terlalu rendah, dan secara alami membuat orang salah paham bahwa seni bela diri timur secara bertahap menurun. Bahkan, ada banyak karakter yang mengguncang dalam beberapa seni bela diri kuno. Jika orang-orang ini melompat keluar, hehe. Chenan percaya pada kata-katanya, karena monster tua itu sendiri adalah orang yang seperti itu. Mungkin dia dulunya adalah anak-anak di masa mudanya, tapi sekarang aku takut tidak ada yang mengingatnya. Chenan bingung tentang perilaku monster tua itu. Dia tidak mengerti mengapa orang tua ini muncul untuk membangun kepercayaan padanya. Dia selalu berpikir bahwa monster tua itu telah membuat rencana untuknya, tetapi sekarang tampaknya lelaki tua itu sepertinya membantunya, dan tidak ada kejahatan, dan dia bingung. Monster tua Suan Gongtong Sen menghilang dari udara tipis hanya dalam 4 langkah. Chen Nan melihat keterkejutannya, jika basis kultivasi Wuxi telah mencapai tingkat seperti itu, saya khawatir itu benar-benar bisa merajalela di dunia. Ketika Chen Nan kembali ke kota kebebasan, semua orang di jalanan berbicara tentang harta dewa kuno, tentu saja, hal-hal ini telah kehilangan penampilan aslinya di mulut orang-orang biasa, dan mereka telah mengubah dewa-dewa mereka. Chen Nan mendengar percakapan antara 2 orang di ruangan sambil makan di restoran.
Bagaimana menangani tulang dewa ini? Begitu banyak orang telah melihat bahwa kita telah merampoknya. Meskipun sebagian besar orang tertarik pada harta dewa-dewa kuno, tidak disangkal bahwa seseorang akan melawannya. Lebih baik menjualnya, kamu bisa mendapatkan uang dan menghilangkan bencana. Siapa yang akan menjualnya? Kamu tidak bisa dengan angkuh mempublikasikannya. Semakin banyak orang yang kita kenal, semakin berbahaya kita. Mereka berdua terdiam. Chen Nan bergerak dalam hatinya. Dia tahu nilai tulang dewa. Beberapa hari yang lalu, putri kecil itu telah menipu 50.000 koin emas dari wakil dekan Akademi Sen Feng. Meskipun dia memiliki kesempatan untuk mengambilnya semalam, dia tidak berani bergerak, dia takut menyebabkan kematian. Chen Nanpan menemukan jawabannya, dan kemudian berjalan menuju kamar yang elegan. Ketika mereka berdua mendengar ketukan di pintu, mereka ketakutan, mereka mengeluarkan pedang di pinggang mereka sebelum membuka pintu. Chen Nan tersenyum dan berkata, "Jangan gugup, aku tidak jahat. Dua di rumah itu pirang, di usia 40-an, satu tinggi dan kekar, dan yang lain pendek, tetapi mereka tampak kuat, keduanya berpakaian seperti pejuang barat, dan masing-masing memegang pedang gaya barat. Mereka penuh permusuhan terhadap Chen Nan, semua orang dipenuhi dengan kekuatan yang kuat, dan bisa meledak kapan saja." Samurai jangkung berkata, "Kau mendengar percakapan kami." Dengan senyum di wajahnya, Chen Nan berkata, "Tenang, aku tidak jahat. Aku memang mendengar pembicaraanmu, tapi itu bukan menguping. Apakah kamu mencoba menjual tulang dewa itu? Aku ingin membelinya." Petik 2. Tampilan kedua samurai itu perlahan mereda, meletakkan pedang raksasa di tangannya, dan membiarkan Chen Nan masuk ke dalam rumah. Chen Nan memuji, kedua keterampilan itu benar-benar kekuatan tinggi, dan mereka telah memenangkan tulang dewa di tangan ribuan orang. Kagumilah. Pejuang pendek berkata, "Guru sejati mencari harta karun misterius itu, atau bagaimana kita bisa mendapatkannya dengan basis kultivasi kita?" Chen Nan sudah melihat bahwa keduanya adalah master kelas 1, tetapi dia takut keduanya akan waspada, jadi dia belum memutuskan jalannya. Samurai jangkung berkata, "Berapa banyak koin emas yang kamu pikirkan untuk membeli tulang dewa di tangan kita?" Cendao Selatan, 10.000 koin emas. "Tidak, kami tidak akan pernah menjual harga ini, kau pergi." Dua samurai barat menolak mentah-mentah. South Chen Road, harganya bisa dinegosiasikan, berapa banyak koin emas yang Anda rencanakan untuk dijual? Kedua samurai barat itu berbisik sebentar, dan berkata, 50.000 koin emas. Ya Tuhan, kamu merampok uang, yang mahal itu terlalu konyol. Bushido singkat, ini sudah harga terendah. Jalan Chen Selatan, 30.000 koin emas, saya membelinya. Kami tidak ingin menawar, harga 50.000 koin emas. Kedua prajurit barat itu tampak bertekad. Chen Nan melihat bahwa keduanya tidak memiliki ruang untuk negosiasi, dan akhirnya membeli tulang dewa untuk 50.000 koin emas. Dia memutuskan untuk pergi ke Akademi Sen Feng untuk meminta harga, dan membantai wakil presiden. Setelah membayar uang itu, dia tidak punya uang. Dia tidak hanya menghabiskan lebih dari 40.000 koin emas sang putri kecil, tetapi juga menyumbangkan semua uangnya sendiri. Setelah menerima tiket emas, dua prajurit barat mengambil tulang dewa dari paket dan menyerahkannya kepada Chen Nan, dan kemudian bergegas pergi. Chen Nan membungkus tulang-tulang para dewa lagi dan bergegas ke Akademi Sen Feng. Berjalan ke gerbang akademi, dan dia merasa cemas untuk sementara waktu, karena takut bertemu dengan Phoenix Timur dan putri kecil itu. Untungnya, tidak ada kebetulan seperti jalan sempit musuh. Tapi dia bertemu seorang kenalan, tepatnya, seorang kenalan, gadis cantik berambut pirang yang panas yang mengakui mahasiswa baru itu di lain waktu. Di bawah pesona keindahan pirang yang tak terbatas, semua orang mesum menelan air liur, yang membuat Chen Nan masih memiliki ingatan segar. Melihat si pirang lagi, dia masih memiliki perasaan yang luar biasa, rambut pirang itu berjalan di seberang, dan sosok yang marah meringkuk Nana, bergoyang. Berkedip curiga ketika dia melewati Chen Nan, dan kemudian tiba-tiba berhenti, berkata, "Apakah kamu seorang brengsek yang brengsek?" Chen Nan tidak bisa menahan tangisnya, si cantik pirang sebenarnya memanggilnya seperti ini. "Hei, cantik, apa kita tahu?" Gadis pirang itu tersenyum dan berkata, "Pada hari itu, semua mahasiswa baru melihat Anda menggoda dengan keindahan jenius Oriental Phoenix dari Departemen Sihir. Itu tidak akan berhasil jika Anda tidak ingin orang mengetahuinya. Anda begitu berani, Anda berani datang ke sini, Anda tidak tahu perguruan tinggi banyak anak laki-laki mencari Anda di mana-mana." Petik 2. Chen Nan menggigil sebentar, dan mendesah bahwa pesona Phoenix Timur sungguh menakjubkan. Dia memandang ke kiri dan ke kanan, dan berbisik, tidak dibesar-besarkan. Si pirang berkata, "Kamu berteriak, bajingan itu ada di sini, untuk dicoba. Bao Zun akan memiliki sejumlah besar orang yang segera muncul di depan matamu. Untungnya, tidak banyak anak laki-laki yang telah bertemu denganmu, jika tidak, seseorang akan maju untuk menemukanmu." Masalah. Petik 2. Chen Nan malu, tetapi dia tidak berharap bahwa dia benar-benar menjadi sampah benar, semua orang berteriak. Si pirang berkata sambil tersenyum, "Adikmu bahkan lebih terkenal karena masalah kecilnya. Tidak hanya dia menghilangkan wakil dekan banyak janggut, tetapi juga memerasnya 50.000 koin emas. Itu adalah idola bagi semua siswa Sen Feng Colege. Sekarang saudara-saudarimu adalah selebritis, hampir tidak ada yang tahu." Petik 2. Chen Nan jahat, dan selebritinya hampir menjadi musuh publik semua anak laki-laki. Dia memandangi lingkungan itu dengan hati nurani yang bersalah, tetapi tidak ada yang memusuhi dia.
Maaf, di mana wakil direktur bekerja? Apakah kamu tidak mencari adikmu? Dia dan Oriental Phoenix tinggal di sebelahku. Aku akan membantumu memanggilnya. Wajah Chen Nan menjadi hijau begitu dia mendengar itu. Jika dia membawa kedua wanita itu, dia tidak akan bisa berjalan tanpa makan. Dia buru-buru berkata, jangan panggil mereka. Kamu bisa memberitahuku di mana dekan berada. Sekarang, petik 2. Blonde memberitahu kantor wakil dekannya, lalu tersenyum dan berbalik. Chen Nan keluar beberapa langkah dan berbalik. Hei, cantik, kau membantuku, aku belum sempat menanyakan namamu. Ruth. Tiba-tiba Chen Nan melihat sesuatu yang aneh ketika Ruth memalingkan kepalanya. Dia khawatir dan berteriak, Ruth, jangan beritahu adikku aku di sini. Dipahami. Mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Ruth, dia dengan cepat datang ke kantor wakil dekan. Ketika dia akan mengetuk pintu, suara dekan terdengar, masuk. Diam-diam Chen Nan menghela nafas bahwa wakil presiden benar-benar bekerja keras. Dia sudah meletakkan langkah kakinya ke tingkat yang paling ringan, tetapi dia tidak berharap untuk diperhatikan oleh orang tua di dalam. Dia mendorong pintu, dan wakil dekan mengawasinya tersenyum ketika dia masuk. Pemuda itu pandai kungfu. Apakah kamu baik-baik saja dengan saya? Apakah Anda ingin bergabung dengan Akademi Kamikaze? Tuan Din, ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Kamu dan aku sudah berkenalan. Apa yang harus kukatakan? Sejujurnya, aku ingin berbisnis denganmu kali ini. Oh, kamu mau berbisnis denganku? Urusan macam apa itu? Wakil dekan itu tampak panik, menyesap cangkir teh. Aku ingin memberimu tulang dewa. Puff, mendengar ini, wakil dekan mengeluarkan teh yang baru saja diminumnya, dan membuat kekacauan di meja di depannya. Dia berdiri tiba-tiba, tidak lagi tenang dan cemas sekarang. Suara, kamu punya tulang dewa. Chen Nan duduk di meja wakil dekan tanpa tergesa-gesa, menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri, menyesap, dan berkata, ya. Wakil dekan dengan cemas bertanya, bagian mana dari tulang dewa itu? Itu tulang tangan kiri. Apa? Hebat. Haha. Wakil presiden tertawa senang. Chen Nan meneguk air dan berkata, Tuan dekan, tulang dewa ini masih milikku, bukankah kamu harus begitu bahagia? Wakil presiden menyadari kesalahannya, batuk, dan duduk di kursi lagi. Dia menutup matanya dan merenung sejenak, lalu senyum muncul di wajahnya. Namun, Chen Nan merasa bahwa senyum ini penuh dengan pengkhianatan, dan dia bergumam untuk sementara waktu. Wakil senyum muncul di wajah wakil dekan, berkata, apakah kunjungan terakhir Chen Nan baik-baik saja? Sialan, Chen Nan menyemprotkan teh ke mulutnya di atas meja di depannya, membuat meja yang berantakan itu semakin berantakan. Apa yang salah dengan anak muda? Jangan bersemangat. Chen Nan tidak pernah berpikir bahwa wakil dekan bahkan memanggil namanya, dan dia memandang lelaki tua yang tersenyum itu dengan terkejut. Kamu telah mengenali orang yang salah, aku bukan Chen Nan. Hehe, tembak Satria Naga terbang tingkat kedua, tembak naga tingkat 4, pemuda itu luar biasa. Chen Nan menstabilkan pikirannya dan berkata, saya di sini untuk melakukan bisnis dengan Anda, saya tidak ingin mendengar Anda mengatakan sesuatu yang membosankan. Dekan tersenyum dan berkata, oke, biarkan aku memeriksa barang-barang terlebih dahulu. Chen Nan membuka bungkusan itu dan mengeluarkan tulang suci dengan cahaya redup. Wakil dekan memperhatikannya lebih dekat dan memperlihatkan ekspresi terkejut di matanya, berkata, ya, itu memang tulang tangan kiri dewa kuno. Apakah Anda menemukan harta dewa-dewa kuno? Chen Nan berkata, harta karun dewa kuno masih hilang. Bagaimana saya bisa mendapatkannya? Wakil dekan berkata, terima kasih telah membawa tulang dewa ini ke Akademi Senfeng. Saya berterima kasih atas nama semua guru dan siswa akademi. Bagaimana perasaan Chen Nan? Dia menyela kata-kata wakil dekan dan berkata, terima kasih untuk apa? Saya tidak memberikannya kepada Anda dengan sia-sia, dan saya tidak ingin tawar-menawar. Dia menunjukkan pandangan tegas. Lihat, dekan itu tersenyum dan berkata, anak muda, kami mendapat kabar tentang Anda. Jika kami menyebarkannya, saya pikir banyak orang akan tertarik pada Anda. Berita apa? Aku mendengarnya belum lama ini, seorang pemuda berbalik marah dan mengambil busur Hou Yi untuk membuat masalah dengan Kaisar Chu, tidak hanya mengintimidasi Kaisar Chu, tetapi juga mengambil Putri Chu. Cukup sudah, bagaimana kamu tahu itu begitu rinci? Bukankah negara Chu memblokir berita? Oh, kami juga mendapat berita dalam 2 hari terakhir. Pekerjaan rahasia Chu-State memang sangat ketat, tetapi para murid Akademi Kamikaze ada di seluruh dunia. Angin dan rumput di daratan akhirnya akan sampai di sini. Chen Nan melihat senyum tidak menyenangkan di wajah wakil presiden, dan benar-benar ingin mengalahkannya. Dia berkata pelan, apa yang kamu inginkan? Dekan tersenyum dan berkata, tenang, kami tidak akan berbicara omong kosong, Anda telah memberi kami tulang-tulang para dewa, kami bersyukur bahwa kami tidak akan pernah berhenti, dan kami akan menyimpan rahasia untuk Anda. Chen Nan berteriak, kamu, siapa yang memberimu tulang-tulang Tuhan? Kamu adalah perampokan telanjang. Wakil dekan tersenyum dan berkata, meskipun negara Chu tidak mengumumkan masalah ini karena berbagai alasan, juga tidak mengeluarkan perintah fana kepada Anda, tetapi jika seseorang akan menangkap Anda dan memberikannya kepada mereka, saya pikir mereka akan sangat bahagia. Dosa kota ini sekarang melonjak dan ada banyak pembudidaya berkumpul di sini. Jika masalah Anda dipromosikan dengan penuh semangat, akan ada banyak orang yang mengejar Anda gila dengan imbalan pejabat tinggi kerajaan Chu. Petik 2. Chen Nan mendengar hawa dingin yang mengerikan setelah mendengarkan adegan ini, sungguh mengerikan memikirkan skenario ini.
Wakil dekan berkata, terima kasih telah membawa tulang dewa ini ke Akademi Senfeng. Saya berterima kasih atas nama semua guru dan siswa akademi. Orang tua itu tutup mulut, kapan aku bilang aku memberimu tulang-tulang Tuhan? Oh, apakah kamu benar-benar ingin memilih ribuan orang? Kagumi, kagumi. Chen Nan benar-benar ingin menendang wakil dekan di tanah dan menendangnya dengan keras. Dia memandang pria tua itu dengan senyum mengerikan dan berkata, kamu orang tua, aku dikejar dan dibunuh. Berikan kamu tulang dewa ini. Petik 2. Dekan tersenyum dan berkata, jangan bersemangat, anak muda, kami tidak akan menerima tulang dewa Anda dengan sia-sia. Berapa yang akan kau bayar? Sangat umum untuk menyebutkan uang. Aku tidak vulgar, aku membeli tulang patah ini seharga 50.000 koin emas. Terima kasih telah membawa tulang dewa ini ke Akademi Kamikaze, dan aku berterima kasih atas nama semua guru dan siswa akademi. Orang tua yang sudah mati, jika kamu mengubah sesuatu yang baru, oke, kenapa kamu selalu mengatakan ini? Wakil dekan batuk dan berkata, batuk, itu tidak akan membiarkanmu menderita. Setelah kamu memberikan tulang dewa kepada Akademi Kamikaze, kami menjamin bahwa tidak ada negara atau organisasi yang ingin menangkapmu di kota kejahatan. Sin City bukan rumahmu, bisakah kamu menghitung? Wakil berkata, saya berbicara atas nama Akademi Kamikaze. Akademi memiliki posisi penting di kota Sin. Selain itu, kepala sekolah akademi juga merupakan salah satu pemilik kota Sin. Keputusan seperti itu masih bisa menjadi tuan. Jika kita memberimu janji untuk membuatmu tetap aman di kota dosa. Petik 2. Chen Nan memarahi wakil presiden untuk pengkhianatan dan ketidakberdayaan di dalam hatinya. Negara Chu belum menginginkannya atau mengejarnya. Negara atau organisasi apa yang akan menentangnya? Kecuali wakil dekan sengaja menceritakan kisahnya kepada pembudidaya yang mencari harta dewa-dewa kuno di sini, ia tidak dalam bahaya untuk saat ini. Dengan senyum di wajahnya, wakil dekan berkata, bagaimana kamu menyukainya? Chen Nan sebenarnya tidak terlalu peduli dengan uang itu. Semuanya hari ini hanyalah jeda, tetapi dia tidak diperas oleh orang tua jahat dan berbahaya ini, yang membuatnya sangat tertekan. Orang tua yang sudah mati, kamu adalah penjahat, perampok, bajingan. Terima kasih telah membawa tulang dewa ini ke Akademi Kamikaze, dan aku berterima kasih atas nama semua guru dan siswa akademi. Orang tua itu tutup mulut, jangan ulangi kalimat ini lagi, aku akan memiliki keinginan untuk membunuh. 50.000 koin emas, aku ingin melayani Akademi Kamikaze secara gratis, aku menangis. Wakil dekan berkata, orang-orang muda dapat melihat bahwa Anda tampaknya sedikit ketat sekarang. Saya akan meminjam Anda 1.000 koin emas secara pribadi. Ingatlah untuk segera kembali, kata dia mengambil tiket emas dan menyerahkannya kepada Chen Nan. Chen Nan menyambarnya di masa lalu dan berkata, orang tua yang baik, apa nama keluarga Anda? Oh, tidak perlu sopan, untuk menghindari nama keluargamu, Li. Chen Nan menepuk-nepuk meja dengan keras, melepaskan tenggorokannya dan memarahi dengan keras, Pak Tuali, seksku, bermargali, seksku. Lalu dia melemparkan pintu. Ketika dia masuk ke rumah sakit, dia tertegun sejenak, dan aku melihat sekelompok besar wanita di halaman, menatapnya dengan terkejut. Dua yang pertama adalah putri kecil dan Phoenix Timur, dan ada banyak anak laki-laki di sini. Kemari, wow, kakakmu sangat tampan dalam masalah kecil. Dia berteriak pada wakil dekan tadi, dan itu sangat keren. Ya, kamu mengambil janggut besar dari wakil dekan, adikmu memarahinya, saudara-saudaramu adalah idola kita. Putri kecil itu sangat marah dan berteriak, aku berkata bahwa sampah itu bukan saudaraku, dan aku tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu memberinya 50.000 koin emasmu, dan kamu bilang itu tidak masalah. Bajingan itu diambil dariku. Chen Nan sakit kepala. Dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan gadis-gadis bermasalah. Melihat mata sang putri kecil yang mengerikan dan tatapan mematikan dari Phoenix Timur, dan cahaya seperti binatang buas di mata banyak anak lelaki, dia muncul. Merasa tak berdaya, dia menarik kaki yang masuk ke rumah sakit dan dengan cepat kembali ke rumah dekan. Kenapa, anak muda, bagaimana bisa kamu kembali, apakah ini kembalinya aku? Jangan pegang bawang putih, Pak Tua, aku terjebak di sini oleh para siswa di kampusmu. Kamu akan menemukan jalan. Wakil dekan berdiri dengan tergesa-gesa, dengan senyum konsisten di wajahnya, berkata, aku akan pergi dan melihat. Setelah datang ke halaman untuk melihat putri kecil itu, wakil dekan tanpa sadar menyentuh janggut yang tidak rata, dan para siswa di halaman menatapnya sambil tersenyum. Mengapa kamu di sini? Murid-murid lain semua sedikit kagum pada wakil dekan, tetapi putri kecil itu tampak seperti dia tidak peduli. Dia berteriak, dekan di belakang Anda merampas saya 50.000 koin emas, dan juga mengolok-olok. Dia hanya mengatakan bahwa dia ditutupi oleh mulut Dongfang Feng Huang. Wakil dekan berkata, ya, saya memiliki beberapa hal untuk diatasi sekarang. Saya tidak punya waktu untuk membantu Anda memecahkan masalah. Saya akan membicarakannya ketika saya kembali. Chen Nanqi benar-benar menjadi gila, pria tua yang keji ini benar-benar meninggalkannya di sini. Hei, orang tua itu segera kembali, aku baru saja memarahimu beberapa kata, orang tua yang sudah mati. Pada saat ini, Phoenix Oriental meletakkan tangan yang menutupi mulut putri kecil itu, meneriaki Chen Nan, bajingan, kemana kamu pikir kamu akan pergi kali ini? Semua orang di halaman datang ke Chen Nan bersama-sama, gadis-gadis itu terlihat lucu di wajah mereka, dan anak-anak lelaki itu semua tampak kejam. Chen Nan tiba-tiba berubah warna.
Di antara orang-orang ini, kecuali mereka yang adalah Wang Sun dan Guinu, sisanya adalah penguasa pangkat. Jika mereka menembaknya bersama, hasil tragisnya bisa dibayangkan. Batuk, Nona Dongfang, saya pikir kita memiliki beberapa kesalahpahaman, terakhir kali. Putri kecil itu berteriak di sampingnya, terakhir kali kamu adalah saudari Phoenix yang sopan, aku melihatnya di sebelahmu. Chenan benar-benar ingin memukulinya dengan keras. Phoenix Timur sekali lagi menutupi mulut sang putri kecil, dan anak-anak di sebelahnya hampir meledak. Chenan tahu bahwa itu tidak berguna. Dia berbalik dan berlari ke kamar dekan, menendang membuka jendela belakang dan melompat keluar, dan kemudian dengan cepat berlari ke arah gerbang perguruan tinggi. Sekelompok orang mengejar, Chenan berlari mundur jarak jauh dan menyaksikan secara diam-diam. Dia terkejut dan melihat Phoenix Timur dan 7 atau 8 gadis terbang kepadanya dengan cepat datang. Penyihir itu benar-benar merepotkan. Dalam sekejap mata, para penyihir wanita mengejar di belakangnya, petir, bilah angin, api, berbagai serangan sihir memukulnya dengan sangat. Chenan melarikan diri dari kiri ke kanan, tetapi kecepatan di bawah kakinya tetap tidak berubah, dan dia masih berlari ke depan. Dia tahu bahwa anak laki-laki seperti serigala di belakang lebih mengerikan daripada penyihir perempuan ini. Jika mereka dihancurkan oleh mereka, dia tidak akan berani melambat dengan melawan beberapa serangan sihir. Oriental Phoenix mengertakkan gigi dan memberikan sihir, yang membuat Chenan sangat menderita. Pada saat ini, putri kecil itu mendorong Xiao Yu dengan cepat dari belakang untuk mengejar ketinggalan. Dia takut bahwa dunia tidak akan berantakan. Ketika memerintahkan Xiao Yu untuk melakukan serangan ajaib pada Chenan, dia berteriak pada orang di depan, ambil orang di depan, dia naik ke atas. Tamparan kedua dari buih dari saudari Phoenix Timur. Petik 2. Pada saat ini, baik Chenan dan Oriental Phoenix memiliki perasaan gila, dan mereka sangat terganggu oleh putri kecil yang keji itu. Gerakan yang sedemikian besar menarik banyak siswa di San Feng College untuk melihatnya, kemudian banyak siswa bergabung dengan kelas yang dikalahkan. Kali ini Chenan bahkan lebih buruk. Sejumlah besar prajurit ada di belakang pantatnya, dan banyak penyihir dibombardir di atas kepalanya. Jika penyihir ini tidak takut merusak gedung-gedung akademi dan melukai orang yang tidak bersalah, Chenan sudah dibombardir ke tanah. Meski begitu, dia merasakan tekanan besar, karena sekarang ada lebih banyak penyihir pria. Orang-orang ini telah lama mendengar bajingan yang menipu Phoenix Timur beberapa hari yang lalu. Kali ini, mereka melihat bahwa tahanan segera membanting tangannya dan membenci Chen Nan. Ketika Chen Nan berlari ke gerbang Universitas San Feng, dia compang kemping dan hitam, dengan kepulan asap di kepalanya, dan dia sangat malu. Aku XXXX. Dalam hatinya, dia memarahi wakil dekan yang berbahaya, putri kecil yang keji dan Phoenix Timur yang kejam 100 kali. Dia akhirnya lolos dari gerbang Akademi Kamikaze, tetapi pasukan pengejar di belakangnya mengejarnya, puluhan penyihir membombardirnya di udara, dan sejumlah besar prajurit berteriak dan berteriak di belakang. Spektakuler. Untungnya, ada banyak orang berjalan di jalan, sehingga penyihir di langit tidak bisa melepaskan. Jika Chenan kehilangan 10 nyawa gelombang www.metelnovel.com gelombang pejalan kaki di jalan memandang jalan untuk memburu tentara, kamikaze. Perguruan tinggi tidak pernah melihat pemandangan seperti itu selama bertahun-tahun, bahkan ketika mengejar seorang pembunuh terkenal, hanya mengirim puluhan siswa. Chenan pahit, dan prajurit di belakangnya mengatakan bahwa dia telah dibuang oleh lingkaran besar selama setengah dari lingkaran, tetapi penyihir di langit benar-benar membuatnya sakit kepala. Orang-orang ini tidak bisa menyingkirkan mereka. Dia lari dari Dongcheng ke Beicheng, lalu kembali dari Beicheng, dan akhirnya dia lari ke Sungai Huancheng, menyebabkan semua ayam dan anjing melompat di sepanjang jalan, dan jalanan dalam kekacauan. Ketika mendekati Sungai Huancheng, karena tidak ada pejalan kaki di jalan untuk menutupinya, Chenan menjadi target hidup, jika bukan karena penyihir yang tidak ingin membunuh, dia mungkin akan berteriak. Sebelum melompat ke Sungai Huancheng, Chenan menahan rasa sakit di tubuhnya dan berteriak ke udara, istri Phoenix akan menunggu dan melihat. Dia harus mengajarimu dengan baik di masa depan. Setelah itu, dia membanting ke sungai. Oriental Phoenix mengertakkan gigi dan meringis, dan akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Ah, aku harus membunuh bajingan ini." Gelombang 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 gelombang. Nah, beberapa teman buku mungkin tidak cocok untuk spoof semacam ini, banyak orang menyukai kisah adegan-adegan besar. Maka Anda dapat dengan cepat membacanya, dan menunggu sampai volume ke-6 pergi ke reruntuhan abadi kuno, dan menemukan tempat Yusin meninggal 10.000 tahun yang lalu. Yah, tulisan saya lambat dipanaskan, dan saya jamin itu akan menjadi lebih dan lebih menarik lagi. Lagi pula, iblis telah mati begitu banyak. Musuh-musuhnya mungkin memiliki malaikat, dewa, mungkin lebih. Ketika saatnya tiba, itu mungkin membunuh kuartet. Phoenix Timur memimpin puluhan penyihir untuk membombardir perairan di sekitar kota, dan sejumlah besar prajurit mencari dengan hati-hati di sepanjang sungai, berharap menemukan jejak Chenan. Setelah 1 jam, orang-orang ini tidak mendapatkan apa-apa, dan kembali ke Akademi Kamikaze dengan kecewa. Peristiwa ini menyebar di perguruan tinggi, terutama kalimat terakhir Chenan yang membuat Phoenix Timur gila, dan bahkan mencapai telinga setiap siswa. Ini membuat Phoenix Timur malu dan marah.
Dia menyesal bahwa dia tidak pergi ke Chen Nan ketika dia mulai. Pembunuh, merampok uang saudariku, memarahi wakil dekan akademi, dan menggoda dengan keindahan jenius dari Departemen Sihir, Oriental Phoenix. Nama, pengawal Phoenix, menggosok tangan mereka satu persatu dan bersumpah untuk memotong sampah itu. Oriental Phoenix kembali untuk menemukan dekan dan memintanya untuk menginginkan Chen Nan dicari dengan alasan dia mengganggu Akademi Kamikaze dan merusak reputasi akademi, tetapi proposal itu tidak disetujui. Tidak sampai gelap bahwa Chen Nan memanjat dari sungai di sekitar kota. Dia meludahkan air sungai dan memarahi, saya XXXX, tunggu dan lihat, saya harus menggerakkan para dewa dan akademisi seekor ayam dan anjing gelisah. Hei, sakit sampai mati saya di sini, para penyihir hantu ini. Petik 2. Ingat bahwa dia memiliki jejak kecurigaan setelah terbunuh, dia merasa bahwa seseorang harus memberitahu Phoenix Timur, jika tidak mereka tidak akan dapat menemukannya di Akademi Senfeng begitu cepat. Tersangka yang paling mungkin adalah Ruth, si cantik seksi, cantik. Gadis menggairahkan ini. Dia tidak menyelinap kembali ke penginapan sampai langit benar-benar gelap, mengganti pakaiannya yang telah menjadi sliver, dan menyortir barang-barang di pakaian. Dia menemukan bahwa tiket emas yang diberikan kepadanya oleh wakil presiden telah dibakar oleh nyala api ajaib setengah sudut, dan kabur di tepi sungai. Ini adalah satu-satunya milikku. Itu sebenarnya dibakar oleh gerombolan penyihir hantu dan direndam oleh sungai. Chen Nan tiba-tiba teringat sesuatu, dan dengan cepat membuka kit pribadi. Di dalamnya ada manik-manik hijau, memancarkan sentuhan cahaya. Sekilas, itu adalah hal yang berharga. Ini adalah bola naga yang diambil ketika dia menemukan seekor ular raksasa di barat kerajaan Chu. Dia selalu membawanya di sisinya. Untungnya, itu tidak hilang di air sungai. Chen Nan sekarang mengertakkan gigi ke arah wakil presiden, dan terus-menerus memarahinya karena pengkhianatan dan tidak tahu malu. Memikirkan pertemuan itu untuk waktu yang lama, dia ingin menangis tanpa air mata, dan Ping Bai memberikan kontribusi kepada Akademi Kamikaze. Dia juga dikejar dan dibunuh, menyebabkan bekas luka. Sebelum mandi, dia mengambil peninggalan dewa kuno, Jade Rui, dan menempatkannya bersama dengan Dragon Ball. Ketika dia berbalik, dia tidak melihat perubahan luar biasa pada Yurui dan Dragon Ball. Jade Rui memancarkan cahaya lembut untuk menutupi bola naga, dan kemudian bola naga memancarkan cahaya keemasan, dan cahaya keemasan mengalir ke batu giok Rui seperti air. Ketika Chen Nan kembali dari kamar mandi, dia melihat cahaya Yurui berlalu. Dia berjalan cepat ke tempat tidur, dan pemandangan di depannya mengejutkannya. Dragon Ball pecah, dan pecah, pasir hijau kusam dan kusam. Tidak, Dragon Ball rusak. Dia terkejut. Mengingat sekilas, dia sepertinya melihat Yurui menyedot cahaya terakhir Dragon Ball. Dia meraih Jade Rui dengan hati-hati dan melihat bahwa peninggalan dewa kuno ini lebih jernih dari sebelumnya, bersinar terang di bawah cahaya lilin, dan dipenuhi dengan aura. Chen Nan merenung, dan akhirnya menyingkirkan batu giok Rui. Malam ini, dalam sebuah mimpi, dia samar-samar mendengar suara perempuan yang halus, aku ingin berat lihat hari-hari. Keesokan harinya, Chen Nan juga mengetahui bahwa putri kecil itu telah menjadi perampok. Tentu saja, itu jauh lebih buruk daripada putri kecil itu. Setidaknya dia tidak berani membenarkan perampokan itu. Dia merobohkan telur sial dengan rasa bersalah yang besar, dan mengambil koin emas dari tangannya sebelum melarikan diri. Dalam beberapa hari berikutnya, penjaga Phoenix dari Akademi Kamikaze menjadi liar di kota dosa untuk menemukan keberadaan Chen Nan. Penduduk kota terkejut, berpikir bahwa ada beberapa penjahat di kota. Ketika Chen Nan mendengar berita itu, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan pintu, dan dia tidak bisa berjalan melewati pintu. Dia berkonsentrasi pada penyembuhan di penginapan, dan semua makanan dan minuman dikirim ke rumah oleh teman-teman. 3 hari kemudian, luka-lukanya benar-benar sembuh. Pada saat ini, kemarahan penjaga Phoenix tampaknya lebih sedikit, dan ada lebih sedikit orang yang memburunya di jalan. Jika bukan karena setan kecil mengiklankan aku untuk menggoda Phoenix Timur, tidak akan seperti ini. Gadis kecil ini sangat menjijikkan. Dan wakil dekan, lelaki tua yang berbahaya, tak tahu malu, dan kejam ini, aku XXXX. Chen Nan merasakan kegilaan. Tiba-tiba berpikir bahwa kekuatan ilahi yang terperangkap dari putri kecil itu akan mencapai periode permulaan, dan dia perlu mengaktifkan pembuluh darahnya segera, jika tidak hidupnya akan berada dalam bahaya. Meskipun dia ingin membuat putri kecil menderita, dia tidak berani menggunakan kekuatan dewa yang mengantuk untuk membuat lelucon, jika tidak sedikit perbedaan dapat membuat putri kecil harum. Jika itu masalahnya, monster tua itu mungkin tidak bisa membiarkannya pergi. Hari-hari ini, tampaknya ada api yang membakar di jantung Phoenix Timur, dan berharap untuk menangkap Chen Nan segera. Pada saat yang sama, dia sangat tidak puas dengan teman sekamarnya. Dalam 2 hari pertama, dia terus menyalahkan putri kecil itu, tetapi kemudian dia menemukan bahwa putri kecil itu begitu kesal sehingga dia tidak lagi menyalahkannya, berpikir dia tahu ada sesuatu yang salah. Di mana Oriental Phoenix tahu, alasan mengapa putri kecil itu sangat tidak bahagia adalah karena kekuatan ilahi yang terperangkap mendekati permulaan. Dia telah menemukan beberapa guru di Departemen Seni Bela Diri Oriental untuk membantunya memecahkan larangan itu. Dia belum berhasil. Nan menyesalinya. Masalah kecil, ketahuilah kesalahanmu. Aku tidak akan menyalahkanmu lagi. Jangan salahkan dirimu. Putri kecil mendengar kata-kata Phoenix Timur, dan suara kotoran meludahkan teh di mulutnya. Apa yang terjadi dengan masalah kecil itu?
Sister Phoenix, saya sangat tersentuh. Chenan meninggalkan penginapan setelah tengah malam, dan sesosok samar di bawah sinar bulan sama berangin dengan listrik. Dalam sekejap mata, dia datang ke Akademi Senfeng. Dia melompat ringan ke kampus dan kemudian menyelinap pergi. Dia telah mengunjungi sini tadi malam dan masih ingat asrama siswa. Kali ini dia tidak berani berjalan ke daerah itu secara besar-besaran, dia takut mengulangi kesalahan terakhir kali dan tiba-tiba ditemukan tertangkap oleh orang cabul. Segera setelah itu, Chen Nan menemukan toilet di dekat area asrama, dan seorang anak laki-laki berjalan di sana dengan cara yang membingungkan. Dia merasa bahwa perilaku kultivasi anak itu tampaknya tidak terlalu tinggi, jadi dia menyerang dari belakang dengan bisikan yang menggelegar. Bocah itu tersingkir tanpa sepatah kata pun. Chen Nan menyelamatkannya setelah menutup selusin lubang besarnya. Ketika anak laki-laki itu bangun, dia memperhatikan bahwa belati dingin diletakkan di lehernya. Seorang pemuda sedang mencibir padanya, menakuti dia segera berteriak, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak dan tidak bisa bicara. Chenan menyeringai, aku akan membuka lubang bodohmu sebentar, tapi kamu tidak boleh berteriak, kalau tidak aku akan segera mengakhiri hidupmu, mengerti? Bocah itu berkedip, dan ketika lubang bisu itu terbuka, dia berkata, siapa kamu? Aku ingin hidup sedikit lebih tidak masuk akal. Anak-anak itu segera takut pergi. Southern Chenrod, apakah Anda tahu di mana Oriental Phoenix dan Little Trouble tinggal? Bocah itu ragu-ragu sebentar dan hanya ingin mengatakan sesuatu. Chen Nan mendorong belati ke depan dan menekannya ke lehernya, berkata, jangan bilang kamu tidak tahu. Aku tahu. Di mana itu? Dari sini, maju melalui 4 halaman, di mana ada paviliun 2 lantai, mereka berdua tinggal di kamar pertama di lantai 3 gedung 3. Kamu tidak akan berbohong padaku, jika aku menemukanmu berbohong, aku akan kembali untuk membunuhmu nanti. Itu benar, tidak ada dusta. Bagaimana kamu tahu dengan sangat jelas? Karena Oriental Phoenix adalah murid dari Departemen Sihir kita. Jadi kamu adalah siswa dari Departemen Sihir. Hei, pengawal Phoenix, yang menyapu jalan-jalan dalam beberapa hari terakhir sebagian besar adalah siswa dari Departemen Sihir. Chen Nan mengetahui bahwa siswa ini adalah seorang pesulap dan tidak bermaksud baik. Tertawa, murid-muridmu dari Departemen Sihir berani pergi ke jalan untuk memburuku. Aku mengalahkanmu menjadi iblis kepala babi. Chen Nan melemparkan pukulan keras ke arahnya setelah menutup lubang bodohnya. Dalam sekejap mata, penyihir itu memiliki hidung bengkak dan wajah biru. Ketika dia dibebaskan dari lubang bisu, dia berkata dengan lemah, ternyata, kamu adalah saudara sampah. Chen Nan mendengar ini, dan meninjunya lagi, berkata, beranikah kau memanggilku sampah? Bukankah kakakmu memanggilmu dengan cara yang sama? Kupikir itu milikmu. Melihat Chen Nan mengangkat tinjunya lagi, si penyihir berseru, aku salah, aku tidak pernah mengejarmu, bajingan tidak mau melakukannya lagi, dipukuli. Petik 2. Chen Nan benar-benar terdiam, mengetuk titik akupunturnya, dan melemparkannya ke taman di sebelahnya. Menurut arahan si penyihir, ia dengan cepat menemukan paviliun 2 lantai, karena sudah larut malam, semua kamar tidak lagi menyala, dan seluruh halaman menjadi sunyi. Setelah diam-diam di depan bebatuan di depan gedung nomor 3, ia mengamati dengan cermat untuk sementara waktu, dan menemukan tidak ada yang abnormal, jadi ia melompat ke koridor di lantai 2 dengan ringan. Chen Nan berdiri di pintu kamar pertama dan mendengarkan dengan saksama. Selain pernafasan kedua wanita itu, ada juga mimpi sang putri kecil, kematian dan sampah, aku akan kelihatan cepat atau lambat. Berani menyinggung perasaanku. Petik 2. Chen Nan tertegun, dan putri kecil itu membencinya bahkan bermimpi. Gadis kecil ini, dia membuka pintu diam-diam dan berjalan ke dalam. Dia tidak khawatir mengganggu dua di dalam. Oriental Phoenix adalah seorang penyihir. Kesadaran spiritual tidak bisa setajam prajurit, keterampilan putri kecil itu sudah dihadang olehnya. Tidak mungkin menemukannya dalam situasi apapun. Ada aroma samar di kamar kedua gadis itu, seperti mus biru, memabukkan. Cahaya bulan seperti air tumpah masuk melalui bingkai jendela, membuat bagian dalam rumah terlihat jelas tempat tidur kayu dari Phoenix Oriental dan putri kecil tidak jauh dari satu sama lain, tubuh batu giok keduanya horizontal dan kurva indah sangat menggoda. Di bawah sinar rembulan, burung Phoenix Oriental tidur dengan tenang, dan wajahnya yang cantik menunjukkan temperamen suci yang bermartabat, tetapi lengan seperti batu giok dan paha putih salju yang terpapar di selimut memberi keindahan suci sedikit lebih memikat, warna yang menarik mengungkapkan berbagai jenis godaan. Posisi tidur putri kecil itu bahkan lebih meludahi darah. Selimut tipis pada tubuh batu giok telah lama ditendang ke tanah. Dia hanya mengenakan mantel kecil, dan kulit putihnya yang besar terbuka. Ada kilau yang membingungkan di bawahnya. Posisi tidur dua keindahan tiada taraf sangat menggoda, dan Chen Nan merasa detak jantungnya semakin cepat. Tiba-tiba dua lampu hijau menyala di kepala tempat tidur putri kecil itu, dan Raja Harimau Xiaoyu membuka matanya dengan waspada. Tangan Chen Nan cemas, dan penangkap naga itu melesat keluar. Telapak tangan emas membungkus dan menyapu kembali. Xiaoyu yang malang ditangkap oleh Chen Nan sebelum dia bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Chen Nan sedikit gila karenanya, dia tidak berhenti sampai tubuh Xiaoyu kaku, lalu melemparkannya ke ranjang. Suara, retak, yang terbangun membangunkan kedua wanita cantik itu dalam tidur mereka. Mereka membuka mata mereka hampir bersamaan. Ketika mereka melihat seorang lelaki berdiri di ruangan itu, secara naluriah mereka terpancar.
Tetapi sebelum mereka bisa membuat tanggapan di masa depan, Chen Nan secara bersamaan mengklik acuh point. Ketika kedua wanita itu melihat bahwa orang di rumah itu adalah Chen Nan, mereka terkejut dan takut, terutama Phoenix Timur. Dalam kesadarannya, Chen Nan adalah seorang wanita cabul yang telah menyinggung perasaannya. Melihatnya menerobos masuk ke rumah saat ini, dia tiba-tiba memikirkan yang terburuk dan hampir takut pingsan. Putri kecil itu juga ketakutan. Baru-baru ini, dia tidak hanya menanam dan menjebak Chen Nan, tetapi juga menghasut angin untuk menyala dan mendorong anak-anak dari Akademi Kamikaze untuk mengejarnya. Hei, sosok gadis kecil itu benar-benar hebat. Chen Nan tersenyum pada putri kecil itu dengan niat buruk. Saat itulah sang putri kecil menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Selimut tipis di tubuhnya sudah ditendang ke tanah, menyebabkan kulit putihnya yang besar terbuka. Pada saat itu, dia malu dan marah. Dan dia menyalahkan Chen Nan tanpa malu sambil menyalahkan dirinya sendiri tidur terlalu tidak bisa diandalkan. Melihat Chen Nan duduk di tempat tidurnya dengan bokong, sang putri kecil sangat takut sehingga napasnya hampir berhenti. Dia terus melirik Phoenix Timur dan memohon Chen Nan untuk melihat ke sana. Chen Nan terlihat sangat lucu dan tidak bisa menahan tawa. Phoenix hampir kehabisan nafas. Sang putri kecil sebenarnya mengkhianatinya. Untuk memberinya Chen Nan, dia menatap sang putri kecil dengan ganas. Melihat bahwa Chen Nan masih duduk di tempat tidurnya, putri kecil itu menangis dengan cemas, dan kemudian dia menatap Chen Nan dengan sedih, sementara dia terus membuat mulut ke Phoenix Timur. Titik bodohnya menunjuk, mulutnya tidak nyaman, dan dia hampir tidak bisa membuat gerakan. Oriental Phoenix benar-benar gila, jika dia bisa bergerak, dia pasti akan memberikan sihir paling kejam pada putri kecil itu. Dia diam-diam membenci putri kecil itu karena tidak setia. Pada saat ini, ketakutannya pada Chen Nan telah banyak dihilangkan. Akhirnya Chen Nan mengulurkan tangannya kepada putri kecil itu. Meskipun Oriental Phoenix sangat tidak puas dengan putri kecil saat itu, dia tidak bisa menahan rasa simpati yang mendalam padanya, dan pada saat yang sama dia menghela nafas lega untuk dirinya sendiri. Putri kecil itu menatap Chen Nan dengan ganas, dan matanya hampir terbakar, tetapi yang mengejutkan kedua gadis di rumah itu, keadaannya tidak seburuk yang mereka kira. Setelah Chen Nan mengangkat putri kecil itu, dia mengoperasikan Suan Gong untuk menyuntikkan ki emas ke titik akupunturnya, dan cahaya keemasan menyala di ruangan itu. Oriental Phoenix merasa sangat aneh, tidak tahu apa yang dilakukan Chen Nan, dan memikirkannya secara acak. Tentu saja, putri kecil itu tahu apa yang dia lakukan. Melihatnya datang ke sini untuk membantunya menyelesaikan dilema, dia tidak bisa membantu tetapi sangat mengurangi permusuhannya. Tetapi ketika dia berpikir bahwa Chen Nan telah memaksakannya, dan sekarang hanya diselesaikan sementara, dia mulai mengutuk Chen Nan lagi. Di atas bebatuan di luar gedung pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian ungu dan seorang lelaki tua berpakaian biru sedang mengawasi pergerakan di rumah, dan mereka berbicara dengan kata-kata rahasia yang tidak terdengar. Pria tua di Zi berkata, bocah ini benar-benar berani. Dia menyelinap sekali terakhir kali. Kali ini dia datang lagi. Apakah kamu melihat apa yang dia lakukan? Pria tua berbaju biru itu berkata, tampaknya ini metode rahasia untuk mengaktifkan pembuluh darah. Saya tidak dapat melihat bahwa anak ini memiliki dua anak lagi. Orang tua Zi berkata, yah, saya ingat bahwa masalah kecil itu sepertinya menemukan beberapa guru untuk membantunya menyelesaikan larangan dalam beberapa hari terakhir, tetapi mereka tidak berhasil. Saya ingin mendatanginya. Larangan itu terkait dengan anak ini. Setelah setengah jam, cahaya keemasan di rumah itu menghilang. Chen Nan membaringkan putri kecil itu di tempat tidur, mencubit pipinya di satu sisi, dan berkata, setan kecil, kamu terus membingkingku, dan aku telah mencoba yang terbaik untuk menyelamatkanmu. Apakah kamu berpikir untuk menjadi pembantuku sekarang? Putri kecil itu mencoba membuka mulutnya sedikit, menggigit dengan kejam ke arah Chen Nan, tetapi pada akhirnya tidak menggigit, tetapi sepertinya mencium jari Chen Nan. Dia memerah karena marah dan megap-megap, dan akhirnya memejamkan matanya karena kesal. Meskipun Phoenix Timur lebih jelas daripada yang lain, mengetahui bahwa Chen Nan dan putri kecil bukanlah hubungan saudara dan saudari yang sejati, tetapi pada saat ini mereka masih bingung dengan hubungan yang rumit di antara mereka. Chen Nan berbalik untuk menatapnya dan berkata, gadis Phoenix, kamu telah mengerahkan begitu banyak orang untuk mengejarku, tetapi apakah aku benar-benar menggodamu? Kamu masih mengejarku menjadi luka serius, dan kamu masih tidak berhenti, tetapi kamu masih menyapu kota, tetapi aku bahkan belum menyentuh tanganmu, aku sangat salah. Petik 2. Oriental Phoenix mendengarkan Chen Nan memanggilnya, gadis Phoenix, dan wajahnya begitu biru sehingga dia memelototinya. Sekarang kamu berani menatapku. Chen Nan berdiri dan berjalan ke tempat tidurnya. Oriental Phoenix panik untuk sementara waktu, dan ketakutan itu sangat ekstrim. Hei, apa ini? Apakah ini tongkatmu? Tongkat sihir yang indah ditempatkan di samping bantal Oriental Phoenix, panjangnya 1 kaki, kristal dan bersinar, dan diukir dari batu giok ungu. Kristal ajaib merah bertatahkan di atas tongkat giok ungu, kristal ajaib penuh dengan aura, dan sekilas itu adalah harta yang berharga. Chen Nan menghela nafas, ini benar-benar bayi. Dia mengatakan bahwa dia memaksakan kristal sihir merah dari tongkat giok ungu. Oriental Phoenix sangat sedih melihat Chen Nan harus dibunuh, orang ini benar-benar menghancurkan tongkatnya. Pada saat ini, lelaki tua berbaju biru yang berdiri di atas bebatuan tidak tahan, jika lelaki tua berwarna ungu itu tidak menariknya, dia bergegas keluar. Mengapa kamu menarikku, orang tua?
Apakah kamu tidak melihat bajingan itu membongkar tongkat sihir favorit cucu perempuanku? Itu harta. Aku telah menghabiskan 9 tahun dan 2 harimau. Dicuri di sana. Petik 2. Barang curian, kamu malu mengatakannya, bukankah itu tongkat ajaib? Dia tidak bisa memakannya lagi, mari kita lihat dulu, dan lihat apa karakter anak ini. Aku sangat marah, bocah keparat ini. Dengan hati-hati Chen Nan menatap Red Demon Crystal dan berkata, saya mendengar bahwa kristal iblis biasa sudah bernilai banyak uang. Kristal iblis super seperti ini harus mampu menjual harga yang bagus. Setelah selesai, dia memasukkan kristal iblis ke dalam dirinya. Saku, paru-paru Phoenix Timur meledak. Orang ini benar-benar mengambil tongkat sihirnya dan menukar uang itu. Itu adalah hal yang mengerikan. Ketika Chen Nan mengalihkan perhatiannya dari tongkat sihir ke Phoenix Timur, dia tersenyum dengan niat buruk dan berkata, karena semua orang mengatakan bahwa aku telah menggodamu, aku akan menjadikannya nama yang benar hari ini. Phoenix Timur pucat dan ketakutan, dan tubuhnya menggigil tanpa sadar. Laki-laki tua berpakaian biru berdiri di atas bebatuan tidak bisa lagi tinggal, ingin segera naik ke atas, tetapi dia dipeluk oleh lelaki tua berpakaian ungu itu. Jangan impulsif, anak itu tidak berani datang, dia menakuti cucumu. Pria tua berbaju biru itu berbisik dengan marah, bocah yang sudah mati ini, aku ingin dia kelihatan cepat atau lambat. Aku selalu berkata kepada Phoenix bahwa sihir itu tidak berguna, mudah diserang oleh seseorang, dan perhitungan rahasia, tetapi dia tidak pernah mendengarkan, kali ini aku akan memaksanya untuk belajar beberapa seni bela diri. Petik 2. Chen Nan memandang Phoenix Timur dengan wajah ketakutan dan tersenyum, jangan takut, aku tidak tahu malu, tetapi jika kamu menemukan seseorang untuk memburuku di kota, aku tidak bisa menjamin bahwa kamu akan menjadi seperti ini di waktu berikutnya. Meskipun dia mengatakan bahwa dia memiliki selera yang baik dan seorang pria yang sopan, dia tidak menganggur, membalik pakaian kedua wanita itu berulang-ulang, dan akhirnya menemukan lusinan koin emas dan meletakkannya di lengannya. Kasihan, uangku dijarah oleh wakil presiden, jadi aku harus meminjam uang darimu. Dua wanita di ruangan itu menatapnya dengan takjub. Tanpa diduga, penjahat besar yang membuat mereka merasa takut telah menjadi pencuri dan perampok. Chen Nan berjalan ke tempat tidur putri kecil itu dan mengetuk. Dahinya dengan keras, berkata, setan kecil, perhatikan baik-baik, kapan kamu akan menjadi pembantuku, dan kapan aku akan sepenuhnya mencabut pelarangan untukmu. Putri kecil itu ingin berteriak kesakitan, dan air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Dia memarahi Chen Nan 100 kali di dalam hatinya. Chen Nan akhirnya berjalan ke ranjang Oriental Phoenix, awalnya ingin mengetuknya, tetapi tiba-tiba berubah pikiran untuk sementara waktu. Dia meraih segenggam selimut tipis di tubuh wanita itu, membumbung dua puncak, lalu membuka jendela belakang dan terbang pergi, hanya menyisakan tawa yang mengambang di ruangan. Semua mengatakan aku menganiaya kamu gelombang www, metal novel, gelombang tapi aku tidak melakukan apa-apa selain dibombardir oleh sihir oleh Anda dan sekelompok wanita gila. Sekarang dapatkan sedikit minat. Petik 2. Phoenix Timur merasa malu dan putus asa, dan ingin menjadi gila. Pada saat ini, pria tua berbaju biru yang telah berdiri di atas bebatuan tidak tahan lagi dan terbang ke lantai 2 sekaligus. Pria tua ungu yang mengikutinya, meraih pundaknya dan berbisik, bocah itu sudah pergi, tidakkah kamu mau masuk saat ini, bukankah akan lebih memalukan? Pria tua berbaju biru itu ragu-ragu untuk sesaat, lalu melompat ke atas gedung dan mengejar arah kepergian Chen Nan. Hei, Bung, jangan bersemangat, bukankah kita orang tua mengatakan itu, selama anak ini tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, kita tidak akan membuatnya khawatir untuk saat ini. Pria tua berbaju biru itu berkata, wow, bocah keparat ini baru saja menganiaya cucuku. Tidakkah kamu melihatnya? Ini tidak biasa. Hanya karena kamu sudah tua, aku belum menembak, kalau tidak bagaimana dia bisa manfaatkan cucu saya. Petik 2. Orang-orang dengan pakaian ungu berkata, siapa yang tahu bahwa anak itu mulai serius, tetapi pada akhirnya muncul cakar naga. Apakah kamu tidak impulsif seperti ini? Lelaki biru tua itu berkata dengan marah, ada banyak kemungkinan baginya untuk dapat menarik busur belakang. Bukan seperti yang Anda pikirkan, tidak perlu terus mengamati. Hari ini saya pasti akan mengajar anak yang keji ini. Orang-orang dengan pakaian ungu berkata, saya berkata, Pak Tua, apakah Anda ingin mewujudkan hal ini? Ini tidak akan bermanfaat bagi cucu Anda. Pria tua berbaju biru itu berhenti dan berpikir sejenak, dan berkata, hari ini aku akan mengampuni dia untuk sementara waktu, aku akan menemukan kesempatan lain untuk mengajari dia makan enak. Chen Nan menggigil ketika dia melompat keluar dari tembok tinggi Akademi Kamikaze. Dia berkata pada dirinya sendiri, hal aneh.